Oke teman-teman, kali ini kita mau sharing cara ngecek jurnal. Jadi kebanyakan dari pemula sebenarnya yang masih ragu apakah jurnal tersebut diindeks apa tidak, atau indeksnya di level mana gitu, apakah jurnal tersebut kualitasnya bagus atau seperti apa gitu. Jadi untuk mengecek aja masih masih banyak pemula yang bertanya gitu, bertanya di akun sosial atau di grup akun sosial media atau di grup mereka gitu. Harusnya sangat gampang dan dan kita bisa langsung ngeklaim bahwa bahwa jurnal tersebut memang diindeks atau tidak gitu. Teman-teman cukup langsung mengecek ke website yang atau ke eh, lembaga yang non-verified indeks jurnal tersebut gitu. Jadi tidak ada keraguan di situ gitu. Jadi malahan kalau seandainya ditanya di grup-grup atau di sosial media itu malah, kalau menurut saya itu malah kurang verified, karena kita nggak tahu setiap edisi atau setiap 4 bulan sekali atau 1 tahun sekali mereka akan melakukan verifikasi itu gitu. Dan kita tidak tahu informasi yang digunakan atas sharing-sharing di luar sana itu apakah update atau tidak. Jadi teman-teman enaknya langsung saja ngecek ke website tersebut gitu. Nah teman-teman, sebelum itu sharing sedikit terkait indeks jurnal yang sangat dianjurkan sebenarnya. Jadi ada dua, pertama SSCI dan kedua itu SCIE. SSCI atau Social Science Citation Index, atau yang kedua SCI Social Citation Index. Dan SCI ini punya turunan beberapa tahun terakhir ini, mereka sebut SCIE, Social Citation Index Expanded gitu. Jadi terusan dari SCI. Sebenarnya sama gitu. Dan kemudian di level 2-nya mereka sebut, nah itu core collection yang ada di dulu namanya Thomson Reuters, dan berubah kemudian menjadi Web of Science gitu, atau WOS yang kita kenal istilah dengan WOS. Kemudian baru-baru ini juga mereka ganti, perusahaannya berganti gitu ke Clarivate Analytics gitu. Jadi Clarivate, jadi induk perusahaan yang kemudian punya punya kapasitas untuk memverify level indeks jurnal tersebut gitu. Nah, jadi yang pertama tadi ada SSCI atau SCIE, kemudian atau SCI, kemudian yang kedua ada, sangat dianjurkan juga kalau kita sebagai pemula gitu untuk mencoba di level yang agak sedikit di bawah itu gitu, namanya SG, Emerging Emerging Social Citation Index gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi tidak ada salah langsung mencoba ke top core-nya Clarivate atau WOS tadi gitu, yang dua di atas tadi. Karena apa? Karena memang secara peer review atau secara kualitas jurnal atau secara impact factor itu lebih lebih bagus gitu ketimbang yang SG tadi gitu. Nah, sekarang kita coba langsung praktek cek jurnal, indeks jurnal tersebut gitu. Nah, sekarang teman-teman masuk dulu ke Google atau bisa langsung ke klik ketik aja Clarivate Analytics gitu ya. Nah, sebelumnya dari Thomson Reuters, kemudian jadi Web Science, sekarang Clarivate Analytics gitu. Nah, kita klik Clarivate karena bakal banyak muncul di Google. Nah, ketik aja lihat Clarivate Analytics, kemudian kita enter gitu ya. Nah, ada banyak di sini. Ini yang dia akan berada di posisi teratas gitu ya. Nah, kalau kita mau cari list jurnal yang diindeks, kita langsung ketik master jurnalis gitu. Inilah jurnal-jurnal yang diindeks oleh Web of Science gitu ya. Tapi ini masih mencakup semua gitu levelnya, SSCI, SCIE, kemudian juga SG gitu ya. Nah, sekarang kita mau spesifik lagi, kita klik kanan, kemudian kita buka di tab yang baru gitu untuk mengecek jurnal tersebut gitu. Nah, sekarang kita udah masuk ke di sini. Kita bisa browsing sebenarnya berdasarkan nama jurnal tersebut gitu, kemudian kode ISSN elektroniknya gitu ya. Nah, ini teman-teman saya sudah login tadi menggunakan akun Orchid gitu ya. Orchid untuk masuk ke
untuk mengecek aja sebenarnya kita bisa login menggunakan Gmail atau menggunakan uh, akun Orchid kita gitu. Jadi untuk mengecek masih boleh gitu. Tapi kalau untuk masuk ke browsing artikelnya ke dalam database utamanya gitu ya, itu di video berikutnya kita lihat gitu ya, ya itu harus berdasarkan institusi yang sudah melakukan kerjasama atau berbayar gitu ya ke Clarivate gitu untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Tapi kalau untuk browsing aja mereka masih menggratiskan gitu. Nah sekarang misalkan kita mau ngecek jurnal, katakanlah saya mau ngecek jurnal Information System Journal gitu ya. Information System Journal gitu ada banyak sebenarnya. Kita pilih aja misalkan ada 2 di sini, kemudian saya cek 2 gitu ya. Nah di sini teman-teman sebenarnya di website jurnal tersebut gitu ya, bukan di web of Science atau di Clarivate itu, kita bisa ngelihat bahwa apakah jurnal tersebut diindeks oleh Web of Science seperti SSCI atau SC atau diindeks oleh database lain gitu ya. Biasanya mereka menamai abstracting dan indexing gitu. Dan kita coba cari di sini di about ini. Kemudian kita klik overview, biasanya about, overview, pokoknya segala sesuatu yang bersifat umum gitu ya terkait jurnal tersebut gitu. Nah kita cari di overview jurnal information system ini gitu ya. Nah teman-teman bisa perhatikan di bawah ini kita lihat bahwa ada yang bertuliskan abstracting and indexing information gitu. Nah kita baca satu-satu gitu ya. Nah ada Clarivate Analytics gitu di bawah ini gitu. Nah kita lihat di bawah ini ada Social Science Citation Index gitu, Clarivate Analytics gitu ya. Nah berarti jurnal ini sudah diindeks oleh Web of Science dengan kategori indeks di level Social Science Citation Index gitu atau SSCI gitu. Itu udah top gitu, nomor satunya atau core collectionnya di Web of Science gitu. Nah cuman kadang supaya memastikan lagi gitu ya apakah jurnalnya sampai detik ini, sampai sekarang ini masih diindeks di Web of Science gitu. Caranya adalah teman-teman klik nama jurnal ini, tinggal copy misalkan, kita kembali ke Clarivate Analytics tadi dan pastekan di sini gitu ya judulnya tadi, judul nama jurnal tadi, dan kemudian klik search journal gitu. Nah teman-teman tinggal klik search journal, kita tunggu. Nah sekarang tampilannya sedikit berbeda karena kita sudah menemukan jurnal tersebut gitu. Ini nama jurnalnya tadi yang kita browsing, kemudian ini dia indeksnya di core collectionnya Web of Science atau Clarivate Analytics ini gitu teman-teman. Nah cara lain untuk memastikan, karena nama-nama jurnal seringkali hampir-hampir mirip gitu ya, kadang information system jurnal, kadang dia menamai cuma information system gitu ya. Nah kita bisa menggunakan yang disebut dengan ISSN elektronik gitu, atau ISSN-nya gitu, atau ISSN itu sendiri gitu. Misalkan saya copy di sini ISSN-nya yang, nah misalkan kayak tadi teman-teman, nah ini kan namanya information system journal sebenarnya, tapi ada muncul yang lain gitu, tapi ini ada possible matches gitu, jadi kemungkinan jurnal lain yang sama gitu ya. Nah information system, management information system, journal information system, African journal information system itu mungkin kita kadang ragu gitu ya, apalagi pemula gitu, yang ini mana sebenarnya jurnal gitu karena ada banyak gitu. Nah teman-teman bisa menggunakan ISSN jurnal tersebut gitu. Nah biasanya mereka letakkan paling utama di jurnal tersebut gitu nih, ada online ISSN. Kita copy aja online ISSN ini, kembali ke website Clarivate Analytics gitu. Nah kita pastikan di sini, kita search. Nah ini cuma muncul satu teman-teman karena kita menggunakan kode ISSN-nya gitu. Hanya saja ini lebih pasti dan kita lebih confident bahwa jurnal inilah yang kita tuju gitu, atau ini jurnal yang kita perlukan untuk dicari gitu. Cuman kita kan sulit untuk mengingat kode ISSN gitu, kita lebih mudah untuk mengingat nama jurnal tersebut gitu, tapi tidak masalah sebenarnya. Jadi kita lebih kepada double check sebenarnya, ngecek ISSN-nya kemudian ngecek namanya gitu teman-teman. Nah ini contoh contoh tahap pertama mengecek apakah jurnal tersebut diindeks di Web Science dan level indeksnya di mana gitu. Nah kalau yang information system ini levelnya di Social Science Citation Index. Kita coba lagi jurnal yang lain gitu, misalkan knowledge management journal.
Oke, sekarang kita lanjut, kita coba lagi cek jurnal lain gitu. Misalkan saya mau ngecek jurnal Knowledge Management Journal gitu. Jadi ini maksudnya Knowledge Management Journal ini adalah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan knowledge management gitu. Misalkan Journal of Knowledge Management, ini top 1 jurnal di bidang knowledge management. Nah, kita mau ngecek lagi apakah jurnal ini masuk dalam di cover oleh indeks Clarified Analytics tadi atau Web of Science gitu. Nah, ini di bawah publisher Emerald. Kemudian saya mau cek jurnal ini apakah di indeks. Kemudian seperti cara tadi teman-teman, kita bisa pertama kita pakai judulnya gitu ya, Journal of Knowledge Management, kita copy, teman-teman tinggal copy, kemudian kita masuk kembali ke Clarified Analytics tadi, kemudian kita pastikan aja di sini. Nah, kita search gitu ya. Nah, ini dia teman-teman, bahwa Journal of Knowledge Management ini berada di core collectionnya Web of Science dengan nama indeks Social Science atau level indeks Social Science Citation Index gitu ya. Nah, cara yang kedua tadi teman-teman untuk memastikan, karena kan kelemahan ini mungkin akan banyak hampir sama-sama namanya gitu. Misalkan nih International Journal of Knowledge Management, International Journal of Knowledge Management Studies gitu ya. Nah, di sini tapi levelnya bisa dilihat teman-teman, International Journal of Knowledge Management mereka masih indeksnya di Emerging Source Citation Index gitu. Jadi di bawah indeksnya Social Science Citation Index gitu. Nah, cara lain tadi teman-teman untuk memastikan lagi, teman-teman masuk ke website utama jurnal ini gitu ya. Kalau ini kan di publisher Emerald. Nah, kita masuk langsung ke website utama jurnal tersebut gitu teman-teman. Nah, ini dia. Jadi teman-teman tinggal cari ISSN tadi. Nah, ini dia akan selalu berada di posisi utama atau halaman utama dari jurnal tersebut teman-teman, kode ISSN ini gitu. Jadi tinggal kita copy, kemudian kita pastikan di sini, paste di sini, kemudian search gitu teman-teman. Nah, kali ini karena kita menggunakan kode ISSN itu hanya satu jurnal yang muncul teman-teman, Journal of Knowledge Management, karena dia akan mencari betul-betul sesuai dengan kode atau ISSN yang kita masukkan ini teman-teman. Nah, itu dua contoh tahap pertama cara memastikan bahwa jurnal ini diindeks oleh Web of Science, kemudian level indeksnya di mana gitu teman-teman. Cara lain teman-teman bisa menggunakan, kita kembali dulu ke laman utamanya, ke search jurnal, ini halaman utama tadi, kita kembali gitu ya. Kemudian teman-teman tinggal browsing, bukan browsing maksud saya, teman-teman klik download ini teman-teman. Nah, di tab paling atas ini ada search jurnal, match manuscript ini mungkin nanti kita bahas di video berikutnya. Match manuscript ini teman-teman sekilas saja. Jadi teman-teman pengen mencari, ini ada fitur-fitur sebenarnya lumayan bagus. Jadi jurnal website ini membantu manuskrip atau paper kita atau judul kita itu cocoknya ke jurnal mana gitu. Nah, menggunakan fitur match manuscript ini dengan memasukkan title sama abstraknya sama keywordnya gitu teman-teman. Nah, tapi kita masih di tahap ini dulu, browsing level jurnal tadi. Kemudian teman-teman klik tab ini namanya download. Jadi teman-teman masuk ke download sini teman-teman. Nah, tapi sebenarnya karena ini saya sudah login tadi, jadi langsung ke sini. Tapi kalau teman-teman belum login, situasinya akan seperti ini gitu. Ini saya coba log out dulu. Saya keluar dulu dari akun Clarified Analytics saya gitu ya. Kondisinya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini normal, saya belum login gitu ya. Kemudian saya klik download dan teman-teman akan ketemu seperti ini. Website ini mengharuskan teman-teman login gitu ya, karena untuk mendownload jadi yang akan kita download nanti adalah semua jurnal yang ada di Web of Science, yang diindeks Web of Science di semua level, SSCI, SCIE, kemudian SC, kemudian yang tadi ada juga disebut dengan AHCI gitu ya, Art and Humanities Citation Index gitu ya. Nah, saya login dulu teman-teman. Jadi teman-teman login juga gitu ya, bisa menggunakan
Bahkan bisa menggunakan Facebook, kemudian menggunakan Gmail, kemudian pakai LinkedIn, kemudian Orchid. Saya biasanya pakai Orchid gitu teman-teman. Orchid ini salah satu ID-nya researcher gitu ya. Kemudian teman-teman login. Kalau belum daftar, teman-teman tinggal daftar, gratis ini. Nah, ketika login, teman-teman akan masuk ke laman ini gitu ya. Oke, ini masih loading. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah masuk tadi ke download. Nah, karena namanya download, jadi yang ada itu hanya bukan link, maksudnya file-file yang siap ready to download gitu. Tetapi di sini akan ada banyak jurnal di dalamnya teman-teman. Jurnalnya sudah dibagikan berdasarkan indeksnya gitu ya. Ini di level indeks SCIE, Science Citation Index Expanded, atau terusan dari SCI yang sebelum SCI jadi SCIE, kemudian Social Science Citation Index SSCI, kemudian AHCI, Art Humanities Citation Index, dan level terbawahnya di website ini mereka sebut Emerging Sources Citation Index atau SC gitu ya. Dan baru-baru ini 2021 mereka meluncurkan satu lagi ini GCR atau report Journal Citation Report-nya gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini ada, tapi sebelumnya di database utamanya mereka gitu. Tidak mereka publish secara gratis gitu. Jadi teman-teman tinggal di download misalkan ya. Saya pengen download, ini cara kedua. Jadi ini cara kedua teman-teman. Ini kita download jurnal yang diindeks oleh Science Citation Index Expanded gitu ya. Tinggal diklik teman-teman. Biasanya PDF ini atau Excel. Jadi akan ada banyak jurnal di dalamnya, mungkin ratusan atau bahkan ribuan gitu teman-teman. Dan ini bisa sih sebagai pegangan. Kalau untuk browsing sebenarnya terlalu banyak gitu. Saya buka, misalkan ini kita sudah berhasil download, kemudian kita buka gitu ya. Oke, masih loading karena filenya, listnya sangat banyak di dalamnya gitu teman-teman. Dan dia cukup lengkap. Nah, ini dia. Jadi teman-teman kalau perhatikan di sini, ini Excelnya gitu ya, ada nama jurnal gitu ya dengan indeksnya beserta ISSN-nya tadi gitu. Nah teman-teman, akan ada banyak sekali di sini, ratusan, ribuan ternyata. Ini bahkan sampai berapa ribu nih? 9.500 jurnal teman-teman yang diindeks oleh SCIE gitu, Social Citation Index Expanded gitu di 2021 Juni gitu teman-teman. Nah kemudian nih saya minimize dulu, misalkan di SSCI ini gitu teman-teman. Nah tadi kan yang jurnal sebelumnya itu Information System atau Knowledge Management Journal tadi diindeks oleh SCI. Sekarang kita cek di Excel ini apakah betul-betul ada jurnal tersebut gitu. Ini kayaknya kalau kita baca satu-satu tidak mungkin karena akan menyita waktu. Kemudian ini ada berapa jurnal, kita lihat ada 3.500an. Nah, lebih sedikit dari SCIE tadi karena level ini sedikit di atas SCIE tadi, tapi rata-rata kalau kampus-kampus mensyaratkan mahasiswa PhD mereka di dua indeks ini masih diterima gitu, levelnya sama gitu. Kemudian coba kita browsing dengan control find langsung gitu ya di atas ini. Saya cari jurnal yang tadi gitu, Knowledge Management. Nah ini teman-teman, Journal of Knowledge Management. Jadi memang betul bahwa jurnal ini masuk di SSCI gitu, di Excel ini. Sebenarnya cara kedua ini kurang efektif kalau kita harus baca satu-satu, tetapi untuk pegangan bahwa nanti misalkan teman-teman punya target kata kunci di jurnal teman-teman tentang information system gitu. Jadi tinggal browsing jurnal apa saja yang mengcover isu tentang information system atau topik teman-teman gitu. Jadi bisa browsing gitu semua. Jadi bisa ditandai, kemudian teman-teman bisa kelompokkan, kemudian bisa jadi target jurnal gitu. Nah ini cara kedua teman-teman. Teman bisa juga cari SC, kemudian ada HC, biasanya dua ini teman-teman. Kemudian dua ini SCI sama SCI yang paling dianjurkan, sangat direkomendasikan. Kemudian level di bawahnya ada SC gitu teman-teman. Nah yang terakhir ini Journal Citation Report, jadi tahunan progress
progres peningkatan katakanlah impact factor setiap jurnal itu setiap tahunnya atau per 5 tahunnya menaikkah atau menurunkah gitu. Nah, jadi bisa dilihat di GCR report ini teman-teman. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa kita bisa ngelihat indeksnya di mana, kemudian impact factornya sebenarnya bisa dilihat juga kalau teman-teman masuk ke database web of Science itu teman-teman. Nah, ini GCR ini gabungan semuanya teman-teman. Jadi masuklah SSCE di sini, masuklah SCIE di sini, HC tadi masuk di sini, kemudian SC masuk di sini gitu. Tapi dia gunakan checklist tanda bintang-bintang itu teman-teman, bahwa dia masuk kategori apa gitu. Misalkan dia jurnal ini diindeks oleh SC gitu, bukan SCE misalkan dari atas tadi misalkan ini karena berdasarkan abjad ya gitu ya. Misalkan jurnal ini gitu ya, teknologi ya, saya tidak tahu jurnal ini karena bukan bidang, tapi dia diindeks oleh masih di indeks SC gitu, dianjurkan itu SCI atau dua ini teman-teman yang sangat dianjurkan teman-teman. Kemudian baru coba yang ini gitu. Kalau seandainya belum juga, baru teman-teman coba ke Scopus. Kalau saya sih seperti itu gitu ya, tapi dulu gitu coba karena pada saat mula-mula gitu ya. Tapi kalau bisa teman-teman coba dulu dua ini, kalau udah rejected banyak gitu ya, katakanlah 10 kali 20 kali gitu ya, baru deh coba ke SC dulu gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja bro, sedikit tips terkait browsing atau mengecek bahwa betul nggak jurnal itu diindeks oleh website atau gimana seperti itu gitu. Nah, jadi semoga video ini membantu teman-teman. Jadi tidak perlu ragu-ragu sebenarnya kalau hanya untuk bahwa mengecek bahwa jurnal ini benar nggak diindeks oleh ini, masih statusnya seperti apa, kualitasnya seperti apa gitu teman-teman. Dan jadi teman-teman harus pede gitu teman-teman. Jadi maksud saya tinggal dicek aja di website ini gitu. Jangan kalau hanya ditanya di grup, kadang-kadang teman-teman kita juga apakah betul-betul update secara real time di setiap waktu untuk mengecek jurnal tersebut gitu. Teman-teman bisa ngelakuin sendiri gitu sebenarnya. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat.